teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Celoteh Misteri. Kalian pasti pernah dengar cerita tentang pohon-pohon tertentu yang dipercaya menjadi tempat tinggal atau tempat kemunculan hantu kan? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas pohon yang konon dipercaya disukai oleh hantu. Apakah ini hanya mitos, ataukah ada fakta di baliknya? Mari kita coba cari tahu bersama. Pohon beringin. Siapa yang tak tahu dengan pohon beringin? Pohon yang rimbun dengan banyak jentayan akar-akar kecil membuat pohon beringin memiliki nuansa sejuk. Namun sungguh sayang, pohon yang bisa menjadi pelindung manusia dari paparan terik matahari ini sering dianggap menjadi tempat favorit para hantu, terutama para roh jahat dan para arwah penasaran. Biasanya hantu yang sering di pohon ini konon katanya adalah genderuwo. Pohon asem. Selain beringin, pohon asem yang rimbun dan tinggi menjulang juga kerap dijadikan kabar mitos bahwa pohon tersebut dijadikan sarang dari bangsa jin, terutama para hantu korban kecelakaan. Entah dari mana sumber mitos ini berasal, namun hingga kini pohon asem tetap dipercaya terkenal akan angkernya. Karena itu, orang-orang biasanya tidak akan membiarkan pohon ini menjadi terlalu lebat dan lama di sekitar rumah. Untuk menebangnya, kamu bahkan perlu menjalani ritual khusus, apalagi jika pohon tersebut sudah berumur ratusan tahun. Pohon pisang. Selain menghasilkan buah yang kaya manfaat, pohon pisang juga terkenal dengan daunnya yang serbaguna. Pohon satu ini juga sangat mudah dijumpai di kebun-kebun atau sekitar rumah. Namun siapa sangka, di beberapa budaya pohon pisang dianggap sebagai tempat tinggal bagi makhluk gaib atau hantu. Konon, pohon satu ini menjadi tempat kesukaan hantu pocong. Mitos ini ada karena pohon pisang berkaitan dengan penggunaannya dalam pemandian jenazah. Pohon bambu. Banyak masyarakat percaya bahwa pohon bambu merupakan pohon yang angker. Deretan pohonnya yang rindang konon menjadi tempat favorit makhluk halus, mulai dari jin bermata merah dan bertubuh besar, bebek gombel hingga kuntilanak. Menurut kepercayaan orang dulu, barang siapa melangkahi batang bambu yang melintang, apalagi anak-anak, batang itu akan membawanya ke atas, ke tempat makhluk penghuni bambu itu bersemayam. Pohon nangka. Sayang, di balik manisnya pohon tersebut, orang-orang justru menganggapnya sebagai pohon berhantu. Pohonnya yang tinggi dan berdaun lebat memang terlihat menyeramkan, terutama di malam hari. Menurut mitos, kuntilanak menjadi hantu yang kerap singgap di pohon satu ini. Saat ada kuntilanak yang menyukai anggota keluargamu, terutama anak-anak, dia akan mengikuti hingga ke rumah. Dia bisa saja mendiami pohon tersebut. Pohon sawo. Pohon sawo memang terbilang rindang, dengan dahan-dahan rendah dan bisa tumbuh 30 hingga 40 meter. Dedaunan dan dahannya yang rapat membuat sawo tampak gelap dan mengeluarkan nuansa mistis. Menurut cerita orang dulu, anak-anak yang bermain di bawah pohon sawo terutama saat maghrib akan tersesat di alam gaib, sebab pandangan mereka telah dibutakan oleh hantu yang terkenal berperawakan besar alias genderuwo. Pohon kapuk. Banyak orang meyakini pohon kapuk sebagai pohon berhantu. Karena itu, pohon satu ini sebisa mungkin tidak dibiarkan tumbuh besar di dekat rumah, agar tidak menjadi kediaman makhluk halus. Konon, hantu pocong juga kerap kali berdiam diri di pohon kapuk. Selain itu, sebagian orang juga beranggapan bahwa kapuk juga menjadi tempat berkumpulnya arwah gentayangan, terutama di malam hari. Jadi itulah 7 pohon yang konon dipercaya disukai oleh hantu atau makhluk gaib. Meskipun ini hanya mitos dalam banyak kasus, namun cerita-cerita tentang pohon-pohon ini telah beredar turun-temurun dalam budaya kita. Jadi apakah kalian percaya dengan mitos ini? Ataukah kalian merasa bahwa ini hanya cerita belaka? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.